Baik, terima kasih pemirsa. Jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Pada hari ini Senin 26 Desember 2022, bersama dengan saya Maruli Tua Silaban untuk mengulas berita menarik tentang Presiden Jokowi kunjungi gereja di Bogor. Perayaan Natal tahun 2022 berjalan aman dan lancar. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Pemirsa, pelaksanaan perayaan Natal tahun 2022 relatif aman atau secara totalitas dan keseluruhan terlaksana dengan aman dan lancar, mulai dari malam pertama 24 Desember 2022 hingga Natal pertama 25 Desember dan Natal kedua pada hari ini Senin 26 Desember 2022 berjalan aman, lancar, tanpa ada gangguan apapun. Pemirsa, Presiden Jokowi terlebih dahulu melakukan kunjungan ke gereja di wilayah Istana Bogor, yaitu Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB Jemaat Sebaot Bogor. Selanjutnya ke Gereja Katedral Bogor. Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Wali Kota Bogor, Arya Bima. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2022 kepada semua umat Kristiani melalui jemaat yang sedang mengikuti ibadah pada dua gereja tersebut, yaitu Jemaat GPIB Sebaot Bogor mewakili umat Kristen Protestan dan kepada jemaat yang mengikuti ibadah di Gereja Katedral Bogor untuk seluruh umat Kristiani atau umat Katolik. Kunjungan tersebut dilakukan Presiden Jokowi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak panitia atau kepada pihak gereja, sehingga pihak gereja merasa kaget disertai dengan kagum dan bangga, sekaligus surprise dan hadiah Natal dari Kepala Negara Presiden Jokowi kepada seluruh umat Kristiani yang ada di Indonesia, walau hanya pada dua gereja di Bogor tersebut. Pemirsa, selain itu kehadiran Jokowi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak gereja yang dikunjunginya dimaknai sebagai pertanda dan komitmen sekaligus tekad dari seorang kepala negara dan kepala pemerintahan Presiden Jokowi untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dengan menghargai kepelbagaian di antara sesama anak bangsa yang berbeda agama, berbeda suku, bahasa, budaya, adat istiadat, tetapi tetap satu, yaitu Indonesia yang telah secara tegas diamanatkan dan dijamin dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pemirsa, sikap dan langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang turun langsung mengunjungi beberapa gereja serta beberapa pembantu Presiden Jokowi tentunya menjadi spirit bagi para pimpinan, mulai dari kabinet, kepala daerah, dan alat-alat negara sebagai pembantu presiden. Itu juga dilanjutkan dan dicontoh oleh beberapa pembantunya, seperti yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit, Menteri Agama Yakut Khalil Qumas, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan tentunya hal yang sama dilakukan oleh para pejabat lokal di beberapa wilayah di penjuru Nusantara
dengan melakukan kunjungan langsung ke beberapa gereja di daerah mereka masing-masing untuk memastikan pelaksanaan perayaan Natal tahun 2022 berjalan dengan aman dan lancar. Pemirsa yang kami cintai dan banggakan dimanapun berada, Menteri Agama Yakub Khalil Qumas misalnya melakukan kunjungan dan pemantauan pelaksanaan dan perayaan Natal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam perayaan Natal tahun 2022, Menteri Agama Yakub Qumas bersyukur karena perayaan Natal dapat berjalan aman dan lancar. Umat Kristiani di beberapa daerah di Indonesia dapat menyelenggarakan misa Natal dengan hikmat. Pemirsa, sebagaimana dimuat dalam berita jpnn.com yang dimuat Satukan Indonesia pada hari ini, Menteri Agama mengatakan, saya mengapresiasi umat Kristiani tetap menerapkan protokol kesehatan dalam perayaan Natal, ujar Menteri Agama Yakub Qumas. Selanjutnya, Menteri Agama Yakub Qumas pada saat melakukan peninjauan perayaan Natal di Kupang, Nusa Tenggara Timur dan Mataram, Nusa Tenggara Barat, menurut Yakub Qumas itu semuanya perayaan Natal dapat berjalan dengan baik. Yakub Qumas mengatakan, atas kelancaran dan terjaganya kerukunan umat, saya sampaikan terima kasih kepada umat Kristiani, terima kasih kepada TNI Polri, dan terima kasih juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, ujar Menteri Agama Yakub Qumas. Pemirsa Satukanindonesia.com yang kami cintai dan banggakan dimanapun berada, terkait dengan pengamanan perayaan pelaksanaan Natal, ibadah Natal tahun 2022, mulai dari hari pertama tanggal 24 Desember malam hingga 25 Desember hari Minggu, dan hari kedua perayaan Natal 26 Desember 2022, pelaksanaan Natal dapat berjalan dengan baik tentunya, yang sebagaimana disampaikan oleh Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, mengatakan bahwa perayaan Natal tahun 2022 dapat berjalan dengan baik, lancar. Tentunya kegiatan ibadah perayaan Natal berjalan dengan lancar, dilanjutkan dengan liburan juga nanti dilaksanakan dengan aman dan lancar. Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Agung Setiadi mengatakan, alhamdulillah pengamanan Natal berjalan baik. Kegiatan ibadah di 41.702 gereja telah diamankan oleh Satgas Preventif sebanyak 100.218 personel yang ditempatkan di 1.868 pos pengamanan Polri yang dibentuk Polri, kata Agung Setia Imam di Jakarta pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022. Pemirsa, sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada malam Natal tanggal 24 Desember 2022, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono didampingi Wakapolri Komjen Pol Profesor Dr. Gatot Edi Pramono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Haji Muhammad Fadli Imran melakukan kunjungan perayaan Natal pada misa Natal di Gereja Katedral pada Sabtu malam 24 Desember 2022. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengunjungi Gereja Katedral di Jakarta untuk meninjau pelaksanaan malam misa Natal Sabtu 24 Desember 2022 untuk memastikan pelaksanaan Natal berjalan aman lancar. Dalam kunjungan Kapolri tersebut turut didampingi Wakapolri Gatot Edi Pramono, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Haji Muhammad Fadli Imran, didampingi tentunya dari
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Pemirsa, saat tiba di lokasi, Kapolri bersama dengan Panglima TNI langsung memasuki gedung gereja katedral dengan mengucapkan selamat Natal kepada seluruh jemaat yang hadir di gereja katedral tersebut. Kata Jenderal Kapolri, saya selaku Kapolri mengucapkan selamat Natal kepada seluruh saudara-saudara yang terkasih. Selamat Natal tahun 2022, ujar Kapolri Jenderal Listio Sigit saat menyampaikan selamat kepada jemaat yang hadir pada hari Sabtu malam 24 Desember 2022 kepada jemaat yang mengikuti ibadah misa Natal di Gereja Katedral Jakarta. Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengucapkan selamat merayakan Natal kepada seluruh umat dan jemaat yang hadir. Kami atas nama prajurit Tentara Nasional Indonesia mengucapkan selamat Natal dan Alhamdulillah pada tahun ini kita dapat merayakan Natal lebih dari yang lalu, tentu karena setelah COVID-19 kian sirna dan melandai, ujar Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kepada jemaat yang mengikuti misa Natal 24 Desember di Gereja Katedral pada hari Sabtu malam 26 Desember 2022. Pemirsa, satukanindonesia.com yang kami banggakan, terkait dengan kondisi arus lalu lintas, selain perayaan Natal dapat berjalan dengan baik, kondisi lalu lintas di berbagai penjuru Nusantara menjelang dan pada saat perayaan Natal hari pertama, kedua, 25 dan 26 Desember yang dilanjutkan dengan pelaksanaan pergantian tahun 2022 ke tahun 2023, kondisi arus lalu lintas mengalami peningkatan. Menurut Asisten Operasi Kapolri, untuk Kapolri di bidang lalu lintas, untuk pengamanan arus lalu lintas, Irjen Pol Agung mengatakan bahwa arus lalu lintas berjalan lancar meskipun terjadi peningkatan arus di sejumlah wilayah, terutama di Provinsi Jawa Barat. Menurut Asisten Operasi Kapolri Agung, Irjen Pol Agung, berdasarkan data pos operasi Lilin tahun 2022 menyebutkan terjadi peningkatan arus lalu lintas yang keluar dari Jakarta menuju wilayah Jawa Barat serta Merak dengan rata-rata sebesar 17,6%. Sementara arus yang masuk ke Jakarta juga meningkat menjadi 6,3%. Arus lalu lintas berjalan lancar walau terjadi peningkatan arus keluar Jakarta ke arah Cirebon, Bandung, Ciawi, dan Merak, ujar Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Agung. Selain itu, menurut Irjen Pol Agung, pada masa libur Natal terjadi eksiden atau kecelakaan sebanyak 459 kasus kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Menurut Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Agung, kecelakaan paling banyak itu terjadi di wilayah Jawa Timur, yakni sebanyak 269 kecelakaan. Selanjutnya, untuk menghadapi libur Natal, untuk menghadapi liburan pergantian tahun 2022 tahun 2023, Agung menghimbau agar seluruh masyarakat Indonesia lebih waspada dan berhati-hati atas curah hujan yang tinggi menjelang pergantian tahun. Masyarakat yang ingin bepergian supaya menggunakan moda transportasi darat maupun laut agar mengikuti arahan dari otoritas transportasi. Begitu pula masyarakat yang tetap berada di rumah, yang tengah berwisata, supaya meningkatkan kehati-hatian guna mengantisipasi terjadinya potensi bencana alam saat curah hujan tinggi. Dengan meningkatnya curah hujan di seluruh Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, agar masyarakat yang menggunakan transportasi darat maupun laut dan udara mengikuti arahan dari otoritas transportasi. Demikian juga di lokasi-lokasi wisata agar selalu waspada
berbagai yang kemungkinan potensi bencana terjadi, termasuk untuk mengantisipasi kecelakaan. Ujar Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Agung untuk menghimbau masyarakat pengguna lalu lintas supaya lebih berhati-hati. Pemirsa, kita cukupkan ulasan berita kita pada hari ini, Senin 26 Desember 2022, mengenai Presiden Jokowi kunjungi gereja di Bogor. Perayaan Natal 2022 berjalan aman dan lancar. Pemirsa yang kami cintai dan banggakan, tetaplah waspada dan tetaplah berhati-hati dalam berkendaraan di tengah libur akhir tahun. Jangan lengah. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2022 bagi umat Kristiani, dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2023. Saya Maruli Tua Silaban, pimpinan umum Satukan Indonesia.com, undur diri dari hadapan Ibu Bapak pemirsa Satukan Indonesia.com. Salam sehat, salam tangguh, tetap semangat, tetap waspada. Salam persatuan. Satukan Indonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Pemirsa, sebelum kita akhiri, minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Terima kasih.